Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan untuk hari ketiga pada tahun baru 2024, yang pada hari Rabu ini hanya sekali dalam sebulan kita akan belajar pada hari ini 3 subjek, 3 sesi. Kelas pagi, duha sekarang, nanti kelas zuhur dari jam 1 hingga 1.50, dan satu lagi kelas malam bermula jam 9 malam setelah Isya. Hanya sekali dalam sebulan. Rabu-rabu berikutnya ada yang sekali dan ada yang 2 kali. Yang 3 kali hanya Rabu 10 Januari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pelajaran kita pada pagi ini adalah tentang Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah As-Samad. Nama Allah As-Samad. As-Samad maknanya yang maha dipinta. Yang maha dipinta. Walaupun dalam terjemahan bebasnya kita selalu sebut Allah tempat meminta. Allah tempat kita meminta. Dengan kata lain, bila kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bukan Allah meminta, kita yang meminta. Itu sebab arti As-Samad, yang maha dipinta, tempat kita meminta. Nanti kita akan jelaskan makna lengkap asal-usul makna As-Samad. Sebagaimana kita sama-sama maklum, nama Allah adalah At-Tauqifiyah. Nama Allah tidak boleh direkayasa, tak boleh direka-reka, tak boleh dibuat-buat. Itu makna Tauqifiyah. Terhenti sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran dan sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Tauqifiyah. Berasal dari kata waqaf. Waqaf maknanya berhenti dalam ilmu tajwid. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah, maknanya terhenti. Kita mesti ikut
nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah namakan dirinya sendiri, sebagaimana yang dinamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tauqifiyah. Itu panduan dalam mempelajari nama dan sifat Allah. Maksudnya, kalau kita ingin menamakan Allah dengan suatu nama, mesti ada dalilnya. Dalil dari Al-Quran, sebagaimana Allah sebut tentang namanya, dan dalil dari hadis Nabi yang sahih, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah kepada baginda melalui wahyu. Adapun dalil tentang nama Allah ini, semua kita hafal. Boleh dikatakan semua orang Islam hafal surat Al-Ikhlas. Surah yang sangat istimewa. Kalau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran 30 juz. Rupanya di dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya yang sangat istimewa, yaitu As-Samad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad bahwa Allah itu esa, tunggal, ahad. Allahus samad. Allah yang maha dipinta. Yang selalu kita artikan Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya satu apapun juga. Okey, itu dalilnya. Juga terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang sahabat membaca doa dalam salatnya selesai tahiyat akhir. Sebelum salam, dia baca doa yang di dalamnya ada perkataan As-Samad. Lalu dia minta ampun pada Allah. Lalu kata Nabi, dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Nabi sebut 3 kali. Allahu Akbar. Nanti kita akan jelaskan doa itu pada penghujung ceramah. Nah, setelah kita tahu dalil hujjah tentang adanya nama Allah As-Samad, kita berpindah kepada pembahasan kedua, yaitu mana makna As-Samad. Apa makna nama Allah As-Samad? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Memahami nama Allah As-Samad ini sangat mustahab. Sehingga kita tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah. Apa sebab? Sebab As-Samad maknanya tempat kita meminta. Dia, yakni Allah itu
adalah yang maha diminta. Perkataan As-Samad menurut bahasa, dalam bahasa Arab disebut al-maqsudu fi jami'il hawaij 'ala dawam. Al-maqsudu fi jami'il hawaij 'ala dawam. Maknanya, yang menjadi tujuan dalam semua hajat kita, dari keperluan secara berkekalan selama-lamanya. Allah tempat kita meminta. Segala hajat kita, kita curahkan kepada Allah. Hanya Dia saja yang mampu memenuhi hajat kita. Bukan selain Dia. Itu sebabnya bila kita kemukakan hajat kita kepada selain Allah, boleh membawa kepada syirik. Istighfar, minta ampun pada Allah kalau kita banyak dosa. Kalau kita ada hajat, minta kepada Allah hajat kita agar diberi oleh Allah. Allah tempat meminta, itu makna as-samad. Dengan kata lain, Allah adalah tumpuan harapan kita bila kita ada hajat. Ingin dapat jodoh, minta pada Allah. Ingin dapat anak, minta pada Allah. Ingin dapat cucu, minta pada Allah. Itu sebabnya ketika melepaskan cucu-cucu tadi ke sekolah, yang pada hari ini mereka dan cucu-cucu para pemirsa di Malaysia pada umumnya exam. Lalu atuknya pesan kepada semua cucu-cucu yang berangkat pagi tadi. Cucu-cucu, baca sekarang ini. Juga baca nanti sebelum menjawab soalan. Rabbi, zidni ilman nafi'ah. Oh Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, doa itu sangat bagus dibaca. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita apa yang kita sudah barangkali terlupa. Juga Ustaz pesan kepada cucu-cucu, ini berdasarkan pengalaman. Sebelum menjawab soalan cucu-cucu, baca surat Al-Ikhlas. Kalau boleh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab Ustaz punya pengalaman dalam hal ini. Ustaz tidak kata Nabi yang suruh ya. Tapi Ustaz ada pengalaman. Khibrah. Ketika dipanggil interview untuk belajar di Madinah. 50 tahun yang lalu. 52 tahun yang lalu. Yaitu 1972. 1972.
gugup juga, gemetar juga. Tapi ketika itu Ustaz ingat, Ustaz baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Karena akan masuk di interview. Kita tak tahu boleh jawab ke tidak. Gugup. Maklum, akan belajar di luar negara. Bukan mudah. Begitu Ustaz selesai baca surat Al-Ikhlas 3 kali, jiwa langsung tenang. Tidak gemetar lagi. Jadi kuat. Surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang kata Nabi, bila 3 kali dibaca, sama dengan kita baca satu Al-Quran, 30 juzuk. Sebab sekali baca surat Al-Ikhlas sama dengan kita membaca 1/3 atau 10 juzuk. Asal atas dasar pengalaman itu, ajar cucu-cucu. Berdasarkan pengalaman. Sebab di dalam ayat tersebut, di dalam surah tersebut ada nama Allah As-Samad. As-Samad pula maknanya menurut bahasa yang menjadi tujuan atau maksud kita terhadap semua hajat kita secara berkekalan. Maknanya selama-lamanya kita berhajat kepada Allah, tidak kepada lain. Minta kepadanya. Itu sebabnya dalam ayat yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Apa dia ayat yang paling istimewa? Mungkin ada jawab Ayatul Kursi. Betul? Dia dipanggil dengan penghulu semua ayat. Ayatul Kursi, kata Nabi. Tapi dari sisi lain, seorang sahabat yang terkenal dengan pakar Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud, ketika ditanya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau surat Al-Fatihah itu induk Al-Quran, Ummul Quran, apa pula induk inti surat Al-Fatihah?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, induk Al-Quran Al-Fatihah, dan induk Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat, dan hanya kepada Engkau kami meminta. Minta hanya kepada Allah. Itu maknanya As-Samad. Maksudnya hanya Allah yang berkuasa memenuhi semua yang diperlukan oleh makhluk. Makhluk semuanya, bukan hanya manusia. Hatta malaikat berhajat kepada Allah. Hatta jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya berhajat kepada Allah. Sebab Allah yang cipta mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang telah supply kepada mereka segala keperluan dan hajat mereka. Makan, minum, tempat. Siapa yang bagi? Allah. Itu makna As-Samad. Oleh sebab itu, belajar Al-Asma'ul Husna ini sangat mustahak mengatasi segala subjek. Itu sebabnya Sayyidina Ali sebagai orang yang banyak ilmu berkata, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Cara yang paling tepat mengenal Allah adalah melalui Al-Asma'ul Husna. Ini yang sedang kita pelajari.
Jangan lupa nanti jam 1 tengah hari, kita juga belajar Al-Asma'ul Husna. Kalau tak salah, kita belajar nama Allah Al-Awwal. Apa pula penjelasannya? Sila ikut jam 1 nanti. Sebenarnya subjek tersebut khas untuk TM. Kelas zuhur mereka secara online, dan kita para jamaah dapat manfaatkan sebab di link ke dalam Facebook, Ustaz. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Tidak ada seorang pun yang istighna. Istighna maknanya merasa tidak berhajat. Tak ada seorang pun yang istighna, merasa tidak berhajat kepada Allah. Tak ada. Bukan hanya manusia, hatta jin, hatta malaikat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ini sekaligus membatalkan akidah atau keyakinan musyrikin Arab di zaman jahiliyah. Dan yang serupa dengan mereka. Akan adanya wasa'id. Wasa'id maknanya orang tengah, middleman, yang akan memberi manfaat kepada mereka. Mereka selalu gunakan sebagai orang tengah antara mereka dengan Allah. Kita dalam Islam tidak ada orang tengah antara kita dengan Allah. Mesti direct. Itu sebabnya bila kita minta ampun kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya, oh Tuhan, ampuni dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Kita tak gunakan perantaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Ya Allah, berilah aku kebaikan di akhirat. Direct, langsung kepada Allah. Tidak ada perantaraan antara kita dengan Allah. Direct. Perantaraan hanya ada dari Allah kepada kita. Allah tidak suruh kita directly. Tapi Allah suruh melalui Rasul. Allah sampaikan kehendak-kehendaknya kepada Rasul yang dia pilih setiap tahun. Maknanya setiap generasi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Para rasul adalah orang tengah antara Allah dengan kita. Sebab Allah tidak bercakap dengan kita directly. Hanya rasul yang Allah sampaikan untuk disampaikan oleh rasul kepada umat masing-masing. Ini di antara makna as-samad. Sebenarnya makna as-samad sangat banyak menurut Ibnu Abbas. Dia boleh membawa makna as-sayyid, tuan yang maha tinggi, as-syarif yang maha mulia, al-azim yang maha agung, al-halim yang maha penyantun, al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Semua milik Allah.
Sedangkan menurut Abdullah ibnu Mas'ud pula, kalau tadi Abdullah ibnu Abbas, orang kedua yang pakar Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim, As-samadul ladzi qad intaha sa'udduhu al-hayyul qayyum alladzi la zawala lahu. Itu dia makna as-samad menurut Abdullah bin Mas'ud. Allah yang maha hidup lagi mengurus makhluknya secara terus-menerus tanpa henti dan tidak berakhir baginya. Begitulah makna as-samad. Yang maha dipinta. Minta apa saja, minta pada Allah. Ini tidak bermakna kita tidak boleh minta kepada sesama manusia yang manusia mampu untuk memenuhinya. Jamaah minta pencerahan dari ustaz. Boleh. Ustaz pun rujuk untuk menjawab, untuk memberi pencerahan. Itu minta juga. Orang miskin minta sesuatu. Sedikit duit ke, makanan ke, minta tolong angkat barang ke suatu tempat ke, selagi manusia mampu, boleh. Tapi tidak semua manusia mampu. Tempat asalnya kita meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah As-Samad. Apa dia kehebatan nama Allah As-Samad, Pak Ustaz? Lihat muka surat 257. Syekh Mahir Muqaddam di dalam kitabnya Asma'ullahil Husna Jalaluha wa Samaratuha. Apa kata beliau? As-Samad mempunyai keistimewaan dan kehebatan tersendiri yang tidak ada pada nama yang lain. Allahu Akbar. Di sini Ustaz tulis ada 8 kehebatan nama Allah As-Samad. Ustaz yakin para jamaah dah baca pun tadi malam. Itu gunanya kita buat jadual. Jadual seminggu. Kemudian Ustaz minta tim Ustaz, pembantu Ustaz dalam dakwah untuk ulang lagi pada malam sebelum subjek ini. Tadi malam. Malah petang semalam lagi. Dah disebarkan. Kelas duha, subjeknya As-Samad. Kelas zuhur, subjeknya Al-Awwal. Kelas isya, subjeknya ini dan ini. Dengan masing-masing kitab. Masing-masing muka surat dan halaman. Oleh sebab itu bila ada jemaah, dah kita bantu dengan cara itu masih lagi. Bukan saja tak baca, buku pun tak punya. Bukan Ustaz minta beli sangat pun. Ustaz sudah tolong. Untuk lebih memahami, milikilah buku. Sebelum belajar, bacalah dulu malamnya. Jadi senang masuknya. Apalagi kita yang sudah lansia.
Lupa tak habis-habis. Macam mana tak lupa? Pelajaran tidak dikaji dengan sungguh-sungguh. Tidak diulang. Apa kata orang tua-tua? Dalam pepatah Melayu, ulang kaji, lancar kaji karena diulang. Lancar kaji karena diulang. Diulang, 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 akhirnya lekat dalam ingatan. Kitab sudah ditulis, untuk memperolehinya senang melalui Shopee. Benda-benda lain kita boleh beli, lebih mahal lagi. Tapi ilmu yang boleh menolong kita selamat setelah mati, di alam barzakh dan di alam akhirat, kita tak ambil berat. Siapa yang perlu dipersalahkan? Ini namanya menolong juga. Menolong yang kita termampu. Ustaz tulis, Ustaz ceramah, dan Ustaz ceramah berdasarkan buku yang Ustaz tulis. Karena Ustaz lebih yakin. Ada juga orang-orang yang mengajar dengan kitab, tapi kitab dikarang oleh orang lain. Tapi Ustaz tidak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kehebatan nama Allah As-Samad ada 8. Ustaz sebut secara ringkas. Pertama sekali As-Samad dengan makna As-Sayyid. Sayyid itu boleh diartikan dengan tuan. Kaifa haluka ya Sayyidi? Apa khabar, wahai tuan? Sayyid juga membawa makna penghulu yang terhebat. Bagaimana Ustaz sebut tadi. Ayatul Kursi penghulu semua ayat. Jibril penghulu semua malaikat. Hari Jumaat penghulu semua hari dalam seminggu. Hari Arafah penghulu semua hari dalam setahun. Lailatul Qadar penghulu semua malam dalam setahun. Nabi Muhammad penghulu semua nabi dan rasul. Bila disebut Sayyid, penghulu, mesti menunjukkan hebat. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatannya mengatasi segala-galanya. Yang kedua, kehebatan nama Allah As-Samad menjadi tumpuan segala makhluknya. Kita makhluk berhajat kepada Allah, dan Allah tidak berhajat kepada sesiapa. Itu sebabnya satu di antara namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu nama, sifat yang ada di dalamnya qiyamuhu binafsi. Dia berdiri dengan sendirinya tanpa berhajat pada pihak lain. Yang ketiga, dialah Allah la jaufa fi. La jaufa fi maknanya tiada rongga baginya. Dia tidak perlu makan, dia tidak perlu minum. Kita karena ada rongga dalam perut ni, kita terasa lapar bila tidak makan, tidak minum.
Allah tidak. Itu makna as-samad. Yang keempat, as-samad dengan makna la yamutu wa la yurith. Allah tidak mati. Dan Allah tidak pula mewarisi. Yang kelima, ar-rafi'u sya' wal qadar. Kehebatan nama Allah as-samad karena ia adalah maha tinggi dan maha berkuasa. Kehebatan as-samad yang keenam, al-ali al-mutlaq. Dia maha tinggi secara mutlak. Sebabnya dia dikatakan bersemayam di atas arasy. Dan tidak ada makhluk di atas arasy Allah kecuali Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arasy itu tempat yang paling tinggi. Tak ada yang lebih tinggi dari itu. Yang ketujuh, as-samad juga membawa makna laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan apapun juga. Dan yang terakhir, yang kedelapan, as-samad dengan makna al-masmudu ilaihi, yang menjadi tumpuan segala-galanya. Minta istri, minta suami, minta anak, minta cucu, minta rezeki, minta panjang umur, minta kesehatan, minta kekayaan. Yang dapat memenuhi permintaan tersebut Allah sahaja. Itu maknanya al-masmud ilaihi. Ustaz lupa tadi tidak sebut. Dalam bahasa Arab, as-samad diambil dari perkataan as-simat. As-simat itu maknanya penutup. Bila ada botol sesuatu, lalu ada penutup. Ini yang namanya simat. Dekat-dekat dengan istilah sesetengah kawasan sumat, sumbat, penyumbat. Ini namanya as-simat. Bila ada botol, dicabut, lalu ditutup. Ini namanya sumat. Bila ada sesuatu, tutupan, lalu kita tutup. Ini yang namanya simat. As-samad berasal daripada as-simat, maknanya penutup. Apa kaitannya Pak Ustaz dengan nama Allah as-samad? Karena Allah menutupi segala hajat dan keperluan umat. Minta makan, Allah bagi makanan. Minta minum, Allah beri minuman, air. Bila sakit, minta sembuh, Allah beri kesembuhan. Bila tidak ada sesuatu, Allah bagi. Allah tutupi. Itu sebabnya as-samad membawa makna yang maha diminta. Pada dia saja tempat kita meminta. Itu sebabnya kata Allah dalam hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari, baginda bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Allah turun ke langit dunia.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang punya hajat, mintalah kepadaku apa yang kamu hajatkan, pasti aku akan bagi. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, mintalah kepadaku ampunan, niscaya aku akan ampunkan dosa-dosamu." Kata Nabi, itu berlaku setiap malam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat betapa beruntungnya orang-orang yang bangkit sepertiga akhir malam, jam 3, 3:30, jam 4, 4:30, memohon hajat. Mohon ampunan. Itu sebabnya terhadap pertanyaan yang lalu, Pak Ustadz, walaupun witir itu boleh kita lakukan habis Isya, mana yang lebih afdal bila dibanding dengan waktu sahur sepertiga akhir malam? Ustadz kata, akhir malam lebih baik sebab Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam lalu menawarkan, jika kamu ada hajat, minta sekarang ini untuk aku kabulkan. Bila kamu memohon ampun, mohon ampun saat ini supaya aku ampunkan. Itu sebabnya ayat Quran menyebut, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka mohon ampunan kepada Allah. Allahu Akbar. Lihat, beruntungnya kita yang faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup. Belajar pula Al-Asma'ul Husna. Nah, yang terakhir, kita akan bahas pula tentang kesan iman kepada nama Allah As-Samad. Apa dia kesan positif bila kita dah belajar nama Allah As-Samad? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, Ustaz dah jelaskan lebih kurang 40 minit. Mungkin sampai 50 minit. 10 minit lagi akan berakhir kuliah ini. Apa kesannya pada diri kita, Pak Ustaz? Ini penjelasannya. Setiap mukallaf, yakni insan yang akil, baligh. Mukallaf maknanya orang yang berakal waras dan sampai umur, maknanya sudah baligh. Wajib mengetahui bahwa la samadaniyah, tidak ada samadadiyah, yakni tidak ada ketergantungan kecuali hanya kepada Allah. Nasib kita bergantung pada Allah. La wahdaniyah, tidak ada keesaan kecuali Allah. La samadaniyah, tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah. La wahdaniyah, tidak ada ketunggalan atau keesaan kecuali hanya milik Allah. Ini ada kaitannya dengan Qul huwallahu ahad. Itu ahadiyah, keesaan. Allahu samad, itu samadaniyah. Mukallaf kita ini
yang berakal waras, kita pula yang sudah baligh mesti meyakini la samadaniyah wala wahdaniyah kecuali milik Allah. Oleh itu, impak, kesan atau akibat dari keyakinan tersebut, apa dia? Implikasinya. La wahdaniyah wala samadaniyah kecuali milik Allah. Keyakinan macam itu, apa kesan positifnya pada diri kita? Maka mukallaf tersebut mestilah mempunyai sikap seperti berikut. Coba kita cek pada diri kita, ada tak sifat ini? Kalau kita benar-benar memahami makna as-samad. Mereka tidak akan memohon apapun hajat dan keperluan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan mengaku kesusahan. Maaf, mereka tidak akan mengadu kesusahan jika ditimpa musibah atau malapetaka kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sakit, minta pada Allah. Bila hidup miskin, minta pada Allah. Tentu saja sambil usaha. Dan jika seseorang itu dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya, kita dicipta oleh Allah sebagai hamba-Nya, yang senantiasa mementingkan urusan agamanya. Jika kita selalu dan senantiasa mementingkan urusan agama kita, urusan dunianya, dan menjadikan lidahnya dan tangannya senantiasa suka membantu untuk memenuhi keperluan makhluknya, atau menolong meringankan kesusahan sesama makhluk, maka itu bermakna Allah telah menganugerahkan kepadanya ciri-ciri atau paling kurang serpihan daripada sifat mulia Allah, ahadiyah dan samadiyah tadi. Itu sebabnya kalau Allah Subhanahu wa taala mampu memenuhi keperluan dan hajat makhluk yang berhajat kepadanya, Allah bagi. Sifat Allah itu walaupun hanya serpihannya, bagus kita terapkan pada diri kita. Bila ada permintaan atau permohonan agar bantu umat Islam di Gaza, bantu semampunya. Kalau ada orang yang minta-minta karena kelaparan, bagi semampunya. Kalau ada orang memohon pencerahan tentang satu-satu perkara agama, jangan dimarahi, disantuni. Usahakan untuk memberi pencerahan atau jawabannya. Semuanya itu adalah kesan daripada bila kita faham makna as-samadiyah. As-samanadiyah. Samadiyah.
Oleh sebab itu, sewajarnya lah setiap mukallaf, orang yang berakal waras dan sampai umur baligh, sewajarnya lah mereka memahami hakikat ini dan berusaha sungguh-sungguh agar menghias dirinya dengan sifat-sifat mulia tersebut dan mencontohi sifat-sifat mulia Allah. Allah Maha Pengasih. Kita hendaklah jadi orang yang pengasih kepada orang lain. Allah suka menolong. Kita hendaklah jadi orang yang suka menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Allah Maha Pemaaf. Kita juga ambil sifat terpuji tersebut, suka memaafkan kesalahan orang lain, bukan pendendam. Allahu Akbar. Lihat tu cantiknya bila kita faham nama Allah As-Samadi. As-Samadiyah. Tapi kita kena ingat, walaupun sifat kita boleh sama dengan sifat Allah, itu sebabnya ada topik sama tetapi berbeza. Allah Hayyun, hidup. Al-Ustazu Hayyun, Ustaz juga hidup. Sama, Allah hidup, Ustaz hidup, tapi beza. Itu sebabnya ada istilah dalam ilmu akidah. Sama dalam lafaz, beza dalam makna. Allah hidup, Ustaz hidup. Lafaznya sama, hidup-hidup. Tapi makna hidup di sisi Allah beza dengan makna hidup di sisi Ustaz. Ustaz sebelumnya tiada. Ustaz akan tiada, yaitu mati. Semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi Allah hidupnya tidak bermula dari tiada dan Allah tidak berakhir dengan kematian. Ini yang akan kita pelajari nanti, Zuhur, nama Allah Al-Awwal. Itu maksudnya. Allah mutakallim, Allah berkata-kata, wal ustazu mutakallim. Tak salah dari sudut lafaz. Lafaz maknanya ucapan, sebutan. Tapi makna bercakap-cakap di sisi Allah tak sama dengan bercakap-cakap di sisi makhluk. Antara lain, Allah bercakap-cakap biduni tanafus. Biduni tanafus. Allah bercakap tanpa bernafas. Ustaz dah bercakap lebih kurang 50 minit. Berapa ratus kali Ustaz dah tarik nafas. Cakap lagi, tarik nafas. Tak boleh terus-menerus bercakap tanpa tarik nafas. Allah biduni tanafus. Tanpa tarik nafas. Itu maksudnya. Allah mendengar, Ustaz mendengar. Ustaz mendengar dari jarak tertentu. Lebih dari itu Ustaz tak boleh dengar. Ustaz mengetahui, alim. Allah alim. Tapi alim di sisi Allah mengetahui. Bukan yang zahir, tapi juga yang batin. Ustaz hanya tahu yang zahir. Lagipun pengetahuan Ustaz sangat sedikit. Begitu juga semua manusia ilmunya sangat sedikit bila dibanding dengan ilmu pengetahuan yang ada di sisi Allah. Ini yang dimaksudkan dengan sama tapi berbeza.
Sama dalam lafaz, tapi berbeza dalam makna. Ini yang Ustaz janjikan tadi, yaitu berdoa dengan nama Allah As-Samad. Allah Subhanahu wa taala, maaf, diriwayatkan bahwa seorang sahabat pernah membaca doa ini sebelum salam. Tolong hafalkan doa ini. Ini satu lagi di antara doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat yang baca ini setelah tahiyat akhir sebelum salam disanjung oleh Nabi. Seorang sahabat setelah selesai membaca tahiyat akhir, dia baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi'annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah dengan bersaksi bahwa Engkaulah Rabb yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak berhajat kepada sesuatu, tetapi segala sesuatu berhajat kepadanya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak punya ibu, tidak punya bapa. Tidak ada seorang pun yang menyamainya. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar mengampuni dosa-dosa aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba dengar penjelasannya. Ketika Rasulullah memasuki masjid, baginda mendengar seorang sahabat membaca tasyahud di dalam salatnya. Maknanya baca tahiyat akhir. Kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, dia membaca doa tadi. Coba dengar apa komen Nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Buraidah dan dinilai oleh Syekh Nasaruddin Albani. Hadis ini sahih. Oleh sebab itu, hafal dan amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan kita juga layak mendapat ampunan Allah. Ingat ya, ada 3 tempat yang sangat makbul bila kita berdoa dalam salat. Ketika kunut, kalau ada kunut tarawih ke, kunut witir ke, kunut subuh ke, bagi yang berpendapat sunat kunut subuh, kunut nazilah ke, itu kan pada i'tidal terakhir. Satu. Yang kedua, ketika sujud. Dan yang ketiga, selesai tahiyat akhir sebelum salam, baca doa. Antara lain ini doanya. Hadirin dan hadirat, hampir 1 jam kita telah bahas tentang nama Allah As-Samad. Mudah-mudahan kita faham, dan bila faham, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah kita akan memiliki agama yang baik. Amin.